Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Nurul Ilmi, NRP 5017251047 dari Departemen Teknik Geofisika. Di sini saya bakal membuat penjelasan tentang bab 3 dari buku Physical Geology Earth Revealed. Nah, buku Physical Geology Earth Revealed itu punya beberapa subbab. Yang pertama itu adalah plate tectonics. Ini judul bab 4 itu adalah plate tectonics. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama itu the early case of for continental drift, skepticism about continental drift, kemudian paleomagnetism and the revival of continental drift, recent evidence for continental drift dan history of continental position, kemudian seafloor spreading has driving force explanation, kemudian plates and plate motion, kemudian how do we know plates move, kemudian marine magnetic anomalies, kemudian tes lain untuk ngebuktiin kenapa plates itu bergerak itu lewat fraktur dan transform fault, kemudian mengukur plates secara langsung, kemudian divergent plate boundaries, kemudian transform plate boundaries, kemudian convergent plate boundaries. Convergent ini terbagi tiga yang akan kita bahas. Yang pertama itu ocean-ocean convergence, kemudian ocean continent convergence, kemudian continent-continent convergence, kemudian the motion of plate boundaries, kemudian plate size, kemudian the attractiveness of plate tectonics, kemudian what causes plate motions. Kemudian ini ada mantle plumes and hotspot. Nah, di sini tuh di gambar 4.1 di sini ada gambar dari plates yang ada di bumi berserta jenis-jenis batasnya. Jadi di sini tuh ada tiga jenis batas. Yang pertama divergent boundary, yang kedua itu ada convergent boundary, dan yang ketiga itu ada transform boundaries. Di sini tuh bisa kita lihat bahwasannya contohnya kayak misalnya di Indo tuh penuh dengan convergent boundaries, makanya sering gempa. Nah, kenapa convergent boundaries itu sering gempa? Akan saya jelaskan sebentar. Nah, pertama, the early case of continental drift. Nah, di sini di gambar 4.2 itu dijelasin bahwasannya dulu tuh ada satu superkontinen namanya Pangea. Kemudian Pangea ini kepisah jadi dua, jadi Laurasia dan eh, Gondwana. Kemudian Laurasia dan Gondwana ini jadi ini dulu tuh Pangea itu 225 juta tahun yang lalu. Kemudian 135 juta tahun yang lalu Pangea itu kepisah dua jadi Laurasia dan Gondwana. Kemudian 65 juta tahun yang lalu dia kepisah jadi North Amerika, Eropa, Asia, Afrika, India, Amerika Selatan, Antartika, dan Australia. Kemudian sekarang itu jadi American Plate, African Plate, Eurasian Plate, Indo-Australian Plate, Pacific Plate, dan Antarctic Plate. Nah, ini 4.2 ya. Kok bisa kepisah? Sebentar bakal kita pelajari. Nah, di sini eh, di sini teori continental drift itu dicentumin sama Alfred Wegener tahun 1900-an, awal 1900-an. Dia tuh bilang bahwasannya dulu benua tuh satu dan kemudian kepisah-pisah. Alasan dia itu karena eh, fosil-fosil yang ditemuin dari seperti yang di gambar 4.3 ini dari South America, Afrika, India, Australia, dan Antartika itu eh, sama. Jadi di sini tuh dia bilang bahwasannya oh iya karena ini tuh dulu karena fosil yang kita temuin sama ini tuh dulu merupakan satu satu kontinen yang kemudian kepisah-pisah jadi Afrika, Amerika Selatan, Antartika, India, dan Australia. Nah, eh, di sini bisa kita lihat bahwasannya ketika dulu itu si pangnya kepisah jadi Laurasia dan Gondwana, eh, yang selatan itu kemudian berubah, itu
itu kemudian bakal jadi India, Australia, Antartika, dan Amerika Selatan. Nah, sisanya yang di Laurasia itu merupakan semua plate selain Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Nah, kemudian selain itu, Wagner juga bilang bahwasannya posisi dari North dan Kutub Utara dan Kutub Selatan itu eh, berubah eh, tiap waktu. Nah, eh, dia bilang bahwasannya posisi pol berubah ini disebut dengan nama polar wandering. Nah, jadi bisa kita lihat ya di figur 4.4 ini bahwasannya di sini tuh Antartika Antartika tuh dulunya satu. Kemudian dia kepisah-kepisah dia jadi South America, Afrika, India dan Australia. Nah, kemudian teori si eh, polar wandering ini itu kita bisa lihat di figur 4.5. Jadi di gambar A itu ada penjelasan tentang ancient pole. Di ancient pole itu posisinya nggak sama seperti kutub sekarang. Eh ancient ancient pole itu posisinya dia lebih miring daripada kutub sekarang. Nah, eh, di 4 gambar 6 itu eh, merupakan gambar dari perpindahan gerak dari eh, kutub selatan. Nah, Wagner percaya bahwasannya eh, yang bergerak itu adalah kontinen dan bukan kutubnya. Nah, dia percaya bahwasannya yang bergerak itu merupakan ya si kontinennya, bukan kutubnya yang bergerak, tapi kontinen secara keseluruhannya itu bergerak. Nah, dia percaya bahwasannya ini perubahan perubahan tempat si Kutub Selatan itu ya mendukung teorinya tentang continental drift. Tapi teori teori ini tuh kalau kita ibaratkan sekarang itu kayak teori yang benar-benar groundbreaking. Nah, karena teorinya ini benar-benar groundbreaking, makanya teorinya benar-benar groundbreaking, makanya sekarang tuh eh, eh, Wagner dulu tuh nggak dipercaya, apalagi di US, di Amerika. Mereka tuh bilang kayak nggak mungkin itu terjadi karena itu bertentangan dengan apa yang mereka ketahui tentang kekuatan batuan. Nah, si Wagner tuh bilang kayak gini, jadi kontinen itu satu, kemudian si oceanic crust itu juga satu. Nah, ketika si kontinen ini bergerak, karena kontinen ini sifatnya lebih ringan dan lebih buoyant daripada si oceanic crust, si kontinen ini akan kayak nge-crumple gitu, nge-crumple dan ini bakal ngebentuk pegunungan. Kemudian oceanic crust juga kan menerima gaya. Nah, gayanya ini itu bakal ngebentuk kayak palung sama kayak palung gitu. Nah, konsep ini kemudian ini konsep yang bukan sepenuhnya salah, tapi bakal ada lagi versi modernnya, tambahannya. Karena apa ya, si Wagner itu percaya bahwasannya kayak si kontinen itu satu dan kemudian dia tuh bergerak melalui uh, oceanic crust. Nah, di sini bakal ada penjelasan tentang selanjutnya adalah paleomagnetism and the revival of continental drift. Jadi tahun 1940-an dan tahun 1950-an eh, hmm, ide tentang continental drift itu mulai muncul lagi. Nah, eh, ini tuh kok bisa muncul lagi? Karena di tahun segitu eh, orang itu udah mulai ngepelajarin tentang seafloor dan orang udah mulai
research tentang geofisika itu udah mulai gede, terutama di tentang rock magnetism. Nah, di sini di 4.8 di sini kan kita tuh udah belajari kan di bab 2 bahwasannya eh, la, lava dari lava yang mengeras itu akan merekam eh, magnetic pole yang ada saat lava itu mengeras. Nah, di sini diambil di gambar 4.8 diambil sampel dari tiga jenis batuan. Jadi ada batu A, batu B, dan batu C yang diambil dari tiga tempat berbeda. Dan di sini tuh menunjukkan inclination dari magnetic lines yang ada ketika mereka itu membeku. Selain itu di gambar D itu juga itu merupakan gambar eh, jarum jarum kompas di Arktik yang itu kayak naik ke atas karena naik ke atas karena dia tuh menghadap ke kutub utara di atas. Nah, selanjutnya di gambar 4.9. Di gambar 4.9 itu adalah gambar dari Paleomagnetic Studies tentang permian lava di Amerika Utara yang itu dia mengalir menuju North Magnetic Pole di Eastern Asia. Nah, di sini eh oh ya, Paleomagnetic Studies itu adalah eh, studi atau kayak ilmu yang mempelajari tentang magnetisme eh, batuan dulu kayak batuan purba gitu. Nah, ini tuh dia ngedapat bahwasannya lava di North America tuh bakal ngalir lewat eh, ngalir menuju eh, ngalir menu eh, ngalir menuju northeastern sorry bukan northeastern eh, Eastern Asia. Kemudian di gambar 4.10, gambar 4.10 itu merupakan gambar polar wandering dari North Magnetic Pole selama 520 juta tahun terakhir. Eh, itu lewat diukur lewat batuan eh, lewat batuan ya sesuai yang karena kan batuan tuh ngerekam arah magnetik. Nah, eh, yang di hijau itu merupakan paleomagnetik Eropa dan yang merah tuh paleomagnetik eh, Asia dan semua tuh menghadap ke utara ke north. Nah, semua semua kontinen itu nge punya posisi beda-beda untuk Permian Pole-nya. Tapi apakah karena banyak kutub eh, kutub magnetik bumi? Jawabannya enggak. Itu bukan karena banyak kutub magnetik bumi, tapi penjelasannya itu karena adanya continental drift atau pergerakan kontinen. Jadi meskipun kayak batuannya itu kerekam, tapi kan batuannya itu bergerak. Nah, ketika batuannya itu bergerak, ini juga eh, eh, karena batuannya itu bergerak. Nah, makanya seolah-olah kayak eh, eh, arah Permian Pole-nya juga berbeda. Nah, selanjutnya recent evidence of continental drift. Ini merupakan bukti baru dari continental drift. Jadi di gambar 4.11 ini merupakan gambar dari Amerika Selatan dan Afrika.
di sini bisa kita lihat bahwasannya bentuk dari Amerika Selatan dan bentuk dari Afrika itu kayak puzzle. Jadi dia itu bentuknya mirip. Ini tuh kalau kayak ini kan dia side by side ya. Ini side by side-nya kelihatan kayak bisa jadi satu kontinen. Nah, ini pembuktian bahwasannya dulu tuh ada namanya continental drift. Jadi dari satu kontinen gede, dia tuh berubah menjadi kontinen-kontinen yang lebih kecil karena dia menjauh dari menjauh antara satu sama lain. Nah, selain itu, eh, ini juga bisa dibuktiin dari batuan di Amerika Selatan yang jenisnya itu sama seperti batuan di Afrika. Ini membuktikan bahwasannya dulu itu eh, Amerika Selatan dan Afrika itu merupakan satu kontinen yang sama yang kemudian kepisah. Nah, tapi sekarang kan itu udah, sekarang kan kita udah modern ya. Jadi kita tuh nggak harus kayak ngelihat kayak gini-gini aja. Itu eh, bisa dengan kayak kita pakai GPS. GPS itu kan bisa dipakai buat kayak ngefoto bumi dari luar angkasa. Ketika kita bisa ngefoto bumi dari luar angkasa, kemudian kita melakukan itu berjuta-juta tahun lalu, kalau misalnya ada continental drift, ketika semua fotonya itu di layer, itu bakal kelihatan bahwasannya benua itu bergeser. Dan ya emang terjadi seperti itu, di mana dibuktikan bahwasannya benua itu bergeser. Selanjutnya ada history of continental position. Nah, jadi eh, continental position itu dulu ya kita tahu ya dulu itu ada Pangea, kemudian Pangea itu kepisah jadi dua, jadi jadi Gondwana dan eh, eh, j- jadi si Gondwana dan Laurasia. Nah, kemudian dia jadi kayak sekarang yang dimana udah banyak banget plate yang ada sekarang. Kemudian si floor spreading. Jadi si floor spreading itu eh, maksudnya kayak si floor itu bergerak ya. Nah, jadi ini tuh dikemukakan sama ilmuwan Inggris namanya Harry Hess. Harry Hess itu dia dari Princeton University di USA. Itu merupakan salah satu kayak univ paling prestigious Ivy League di sana. Nah, dia tuh mengemukakan bahwasannya oh, bukan hanya continental drift doang yang terjadi, tapi ada juga yang namanya sea floor spreading atau pergerakan eh, dasar laut lewat lewat yang namanya subduksi. Subduksi itu jadi kayak satu plate itu masuk ke plate lainnya kayak gini. Nih, anggap ini dua plate ya. Kemudian satu plate-nya itu yang si oceanic crust itu masuk ke sini. Kemudian ini masuk ini aja mulu. Itu namanya adalah subduksi. Nah, eh, si floor itu dia bergerak dengan kecepatan 1 sampai 24 cm per tahun. Kemudian selanjutnya ada Hess driving force. Hess driving force itu Hess kan bilang bahwasannya dulu si floor tuh bergerak karena ada yang namanya konveksi, yaitu eh, sirkulasi dari naiknya material panas, kemudian material yang mendingan itu akhirnya menurun kembali. Nah, ini tuh mirip sama kayak penjelasan di bab 2 yang mana dibilang bahwasannya di laut itu terjadi subduksi karena ya itu sama kalau misalnya kayak wax kan. Kalau kita nge-wax gitu, eh, wax yang atasnya itu kan bakal padat kan ketika dia itu udah ke expose sama air, kemudian udah ke expose sama eh, udara yang dingin, itu akhirnya bakal memadat. Ketika memadat karena dia memadat kembali, akhirnya dia turun lagi ke bawah. Kemudian ketika di bawah dia itu mencair, dan ketika mencair itu dan ketika panas akhirnya balik lagi ke bawah. Ini yang dimaksud dengan subduksi. Nah, di gambar 4.12 ini merupakan penjelasan dari subduksi. Jadi subduksi itu eh, di sini di sini kan ada Rift Valley atau eh, ada Rift Valley, kemudian ada eh, trench atau eh, palung laut. Kemudian ini tuh ada kayak hot and cold, apa sih itu maksudnya kayak kayak
pergerakan suhunya, panas dan dinginnya. Dan kemudian ya ini bisa kita lihat bahwasannya di sini tuh penjelasannya kayak gini. Jadi, kita kan tahu mantel itu panas. Mantel yang panas itu bakal berusaha naik ke atas bumi lewat oceanic crust yang lebih tipis. Nah, oceanic crust yang lebih tipis ini kemudian akhirnya karena eh, hot mantelnya itu kuat banget, akhirnya crustnya itu kebelah dua. Kemudian ketika kebelah dua, akhirnya oceanic crustnya itu naik. Oceanic crustnya naik, kemudian dia tuh bakal ngebentuk kayak gunung bawah laut, oceanic trench. Kemudian eh, gunung bawah lautnya ini kemudian bakal naik. Kemudian ketika naik ini, kan dia itu bakal naik ya. Terus kayak anggaplah ini terjadi subduksi sama continental crust di sini. Ketika dia terjadi subduksi sama continental crust, karena continental crust itu dia sifatnya lebih buoyant dan lebih ringan daripada si oceanic crust, yang akan terjadi adalah oceanic crust itu bakal tersubduksi di bawah si continental crust. Nah, jadi oceanic crust ini dia tuh bakal masuk ke sini lewat balik ke mantel ke magma dan mencair kembali. Nah, selain itu magma dari mantel ini yang panas banget itu juga bakal naik lagi ke atas lewat volcano yang ada di continental crust. Nah, akhirnya oceanic crust ini kan balik lagi dia turun. Ketika dia turun, magma yang naik ke atas ini itu tuh bakal mengalir lagi keluar dan kemudian mendingin lagi membuat kayak daratan baru gitu. Nah, ini yang merupakan disebut dengan nama proses subduksi. Nah, tapi ketika misalnya ya eh, eh, ada kayak misal ya ini kayak continental crust sama sorry, oceanic crust dan oceanic crust bertemu, eh, oceanic crust yang lebih padat kemudian itu bakal turun ke bawah dan kemudian tersubduksi. Nah, ketika dia tersubduksi sama oceanic crust lain, ini tuh bakal jadi apa sih namanya kayak zona subduksi yang kemudian itu bakal ngangkat satu di sini, magma di sini itu bakal jadi island arc atau kayak undecided volcanoes itu kayak Hawaii. Nah, eh, selanjutnya itu kan udah tadi dijelasin tentang oceanic trench. Nah, sekarang itu eh, oceanic trench itu adalah kayak palung. Jadi palung itu adalah kayak daerah di mana oceanic crust itu masuk tersubduksi entah itu antara oceanic crust dan continental crust atau antara crust dan oceanic crust lainnya. Nah, ketika kita mau menentukan umur dari si floor ini, itu caranya gampang. Kita bisa tahu yang paling muda itu adalah yang paling dekat dengan mid-ocean ridge. Karena itu merupakan dataran yang paling baru kan, yang kayak padatan barunya lah kalau kita bilang. Nah, daerah yang berada di Oceanic Trench itu merupakan daerah tertua dari seafloor. Begitu cara kita bisa menentukan umur dari seafloor. Jadi tambah jauh dari mid-ocean ridge, tambah tua umurnya dan tambah dekat dengan mid-ocean ridge, tambah muda juga umurnya. Nah, eh oh ya, tadi kan udah dijelasin bahwasannya mid-ocean ridge itu dia tuh di tengah-tengah laut gitu, di mana magma keluar dan akhirnya membentuk kayak mengeras membentuk kayak daratan baru. Nah, selanjutnya itu ada plate motion. Nah, plate sendiri itu merupakan kayak eh, batuan eh, raks, eh, batuan raksasa di atas permukaan bumi. Nah, eh, plate itu tidak selamanya kayak kelihatan dari atas bumi. Bisa aja itu dalam bentuk s- bisa aja itu semuanya terbentuk dari seafloor kayak eh, eh, Nazca eh, Nazca Nazca Plate, atau dia itu bisa terbentuk dari continental dan oceanic rock kayak North American Plate. Nah, di sini di gambar 4.13.
Di sini ada penjelasan tentang litosfer dan eh, di sini ada penjelasan tentang litosfer. Nah, litosfer itu merupakan daerah dari upper mantle dan crust bumi. Di bawah litosfer itu ada namanya atenosfer. Atenosfer itu adalah kayak kalau kita bilang kayak itu adalah kayak ada kayak cairan di mana si litosfer itu bakal bergerak di atasnya. Nah, antara si litosfer dan upper mantle itu ada yang namanya itu kan eh, bukan bukan. Maaf. Eh, Atmosfer itu disebut juga sebagai low velocity zone karena P wave di situ cukup lambat dan kemudian di antara eh, crust dan upper mantle itu ada namanya Mohorovic discontinuity atau bisa disingkat dengan nama MOHO. Eh, ini merupakan batas antara crust dan upper mantle. Nah, eh, dari mana kita tahu bahwasannya crust itu bergerak? Nah, pertama, marine magnetic anomalies. Jadi, dulu tuh di pertengahan 1960-an itu ada survei magnetometer. Nah, eh, magnetometer ini mengemukakan bahwasannya eh, magnetometer ini mengemukakan bahwasannya eh, ada kayak positif anomali dan negatif anomali di seafloor. Nah, positif magnetic anomali itu tercatat di sini ya, kayak jadi di sini tuh didapat bahwasannya di mid ocean ridge itu eh, posisi dari posisi dari anomali magnetiknya itu kayak tercermin antara satu sama lain. Jadi dia tuh sama di sisi kiri sama sisi kanan. Nah, di sisi kiri sama di sisi kanan kan. eh, Nah, ini tuh merupakan hipotesis dari Vine dan Matthews. Ini disebut sebagai Vine-Matthews hipotesis, di mana mereka tuh ngebuat beberapa observasi dan menemukan bahwasannya kayak magnetik anomali magnetik itu simetris di di Ridgecrest. Nah, eh, ini mengemukakan bahwasannya eh, ini tuh dulu satu ini tuh dulu satu kayak satu gitu, kemudian kepisah, kemudian ada lagi yang baru, kepisah lagi tambah jauh, kemudian ada lagi yang baru, kepisah tambah lagi tambah jauh. Jadi gambar di 4.14 yang merupakan gambar dari anomali magnetik itu mengemukakan bahwasannya dulu tuh mereka nih kayak satu kesatuan gitu. Nah, kemudian karena terjadi kemudian karena ada lava keluar di sini tuh akhirnya eh, mereka tuh kepisah-pisah gitu eh, kepisah-pisah menjauh antara satu sama lain dan eh, mereka tuh anomali magnetiknya simetris. Nah, selain itu ini tuh kita juga tuh bisa ngukur ngukur tahunnya itu dari si ini ya magnetic reversal. Jadi di gambar 4.15 itu merupakan magnetic reversal dari 5 juta tahun terakhir. Nah, ketika kita mengukur range dan kita mengukur magnetic reversal, kita bisa mencocokkan reversal magnetic reversal dan reach-nya untuk mendapatkan umur dari batuan.
Nah, eh, umur dari batuan dan kira-kira posisi batuan dulu itu ketika umurnya segitu itu posisinya ada di mana? Ya, caranya bisa dengan begitu. Nah, eh, di sini kemudian di sini ada eh, measuring rate of plate motion. Nah, di sini kita tuh bisa ngukur eh, reversal eh, kita bisa ngukur reversal magnetik dan umurnya itu dari sini. Nah, ini penjelasannya di gambar 4,16. Jadi, ini tuh ketika misalnya eh, ketika ketika di ketika di zamannya Bruns itu ketika di Gilbert misalnya di Gilbert tuh ada reversed epoch, kemudian di Gauss itu ada normal epoch, kemudian di Matuyama ada reversed epoch, kemudian di Bruns itu ada normal epoch. Nah, di sini kita bisa nentuin kan ya, jadi ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalnya ini kayak panjangnya itu misal ya di sini anggaplah dari 0 ke 1 itu 100 km, 1 ke 2 itu 200 km, 3 kali 2 itu 300 km, 2 ke 3 itu 300 km. Nah, artinya kalau misal ada batuan yang jaraknya ya misal 300 km eh, dari ridge. Nah, di situ kita bisa simpulin bahwa kita bisa temuin bahwasannya oh umur batuannya itu 3 juta tahun berdasarkan anomali magnetik karena eh, reverse epoch yang terjadi di saat lava itu mendingin. Karena ya lava itu kan bisa mengukur. Jadi ketika misalnya kita kita dapat daratan nih, kita dapat batuan yang eh, dia itu 400 kilometer dari puncaknya si Ridge. Nah, ketika dia 400 kilometer dari Ridge, di situ kita bisa ngebuktiin bahwasannya itu tuh umurnya 4 juta tahun misalnya. Itu adalah salah satu cara ya. Contoh lain misalnya, kalau misal antara si Gilbert dan Gauss itu misal kayak 70 juta tahun. Terus dari Gauss ke Matuyama 70 lagi. Kemudian dari Matuyama ke Bruns itu 70 lagi. Ketika misal ada yang 300 kilometer dari puncak reach-nya itu, kita bisa asumsikan bahwasannya umur batuannya itu 210 juta tahun. Nah, itu merupakan cara untuk memprediksi umur dari uh, uh, seafloor. Gambar 4,17 ini menunjukkan umur dari dari seafloor lewat cara anomali magnetik. Nah, ini bisa kita lihat yang biru itu dari Late Jurassic, kemudian hijau itu dari Early uh, Cretaceous, kemudian uh, hijau hijau muda tuh Cretaceous, kemudian hijau yang agak putih tuh Late Cretaceous, kemudian yang lebih putih lagi Paleocene, kemudian kuning tuh Eocene, kemudian coklat Oligocene dan uh, orange itu Mayokin. Nah, jadi tadi itu cara kita bisa nentuin umur si floor berdasarkan anomali magnetik. Lewat kita bisa mengukur anomali magnetiknya, kemudian dari kita tentuin jadi kayak misal batas-batasnya nih 1, 2, 3 karena kan dia itu simetris antara kiri dan kanan. Nah, ketika kita sudah mengukur anomali magnetiknya, lalu kita tahu ini batuannya ditemukan ini si floornya berapa kilometer dari puncak ridge-nya, kemudian
kita bisa eh, udah nentuin semuanya. Dari situ kita kita bisa tahu bahwasannya oh iya ini tuh dari era mana. Misal ini yang paling jauh ya, ini paling jauh. Nah, di sini bisa kita lihat ini tuh sesuai dengan batas-batas batas-batas antar plate. Nah, eh, di sini bisa kita lihat bahwasannya semakin dia menjauh dari eh, gambar merah, semakin eh, tua juga usianya, gitu. Nah, tes selanjutnya itu dari zona eh, zona fraktur dan kemudian patahan transform. Nah, jadi dulu tuh diasumsiin bahwasannya oh ya sebelumnya. Kalau misal ya ada dua fault di sini. Misal misal di sini ada dua ridge ya. Ada ridge di sini, ada ridge di sini. Nah, ketika ini dua-duanya bergerak, kemudian dia itu saling bertabrakan, ini dia bersaling bertabrakan secara eh, horizontal, itu disebut dengan nama transform fault. Jadi kalau misalnya ditabrakan kayak gini, kayak ginilah kayak gini kayak kan harusnya tuh biasanya dia tabrakan kayak gini kan, tapi kalau tabrakannya kayak gini itu disebut dengan nama transform fault. Nah, transform fault itu biasanya merupakan asal dari gempa bumi dari air eh, dari air eh, dari shallow water. Nah, di gambar 4.18 4.18 di sini di gambar A dijelasin tentang strike slip fault, yaitu di mana kayak ini ada fault, kemudian di sini diasumsikan bahwasannya eh, semua semua zona itu merupakan zona eh, semua zona itu merupakan zona fraktur atau kayak eh, zona zona patahan. Nah, di sini diasumsikan bahwasannya semua sepanjang daerah antara fault ini merupakan daerah yang kayak mengalami gempa gempa. Tapi sebenarnya penjelasan itu salah. Yang benar itu adalah B transform fault. Transform fault itu kalau misalnya dia tuh kayak gini. Jadi ya ini maksudnya kayak hubungan antara eh, zona fraktur dengan mid ocean ridge. Kan mid ocean ridge itu kan dia tuh saling kayak apa ya? Dia tuh saling menjauh gitu kan. Kalau eh, mid ocean ridge, dia tuh saling menjauh. Dia tuh batas divergen. Nah, ketika dia saling menjauh, ini mid ocean ridge, ketika mid ocean ridge muncul di sini, kemudian spreading ridge juga muncul di sini. Nah, akhirnya daerah sini itu tuh bakal mengalami yang namanya transform fault. Bisa kita lihat di sini bahwasannya antara plate yang anggaplah ini plate kiri dan ini plate kanan. Kiri dan kanan itu sama-sama ada yang mundur dan sama-sama ada yang maju. Tapi ada batas pendek antara plate yang maju dan plate yang mundur. Nah, ini disebut sebagai transform fault. Ini yang merupakan hubungan antara uh, fracture zone dan mid ocean ridge. Nah, kemudian measuring plate motion directly. Nah, kita bisa mengukur uh, sejauh apa plate itu bergerak hanya dari GPS. Kan kalau tadi GPS itu kita bisa foto kan. Ketika kita bisa foto, kemudian kita foto selama bertahun-tahun dan kemudian kita timpa hasilnya di antara itu sampai sampai akhir, itu tuh bisa kelihatan mana-mana saja yang bergerak. Nah, itu merupakan salah satu cara eh, eh, cara kita bisa eh, eh, mengukur.
Nah, contohnya ya, misal ada plate A dan ada plate B. Plate B ini bergerak, kemudian ini merupakan patahan divergen ya. Kemudian plate A ini bergerak 2 cm per tahun. Dan plate B ini bergerak misalnya 6 cm per tahun. Maka batas antara ridge-nya itu akan bergerak sebanyak 8 cm per tahun. Nah, selanjutnya ada divergent plate boundaries. Divergent plate boundaries ini maksudnya adalah batas yang saling menjauh satu sama lain. Nah, di gambar 4.19 ini merupakan ya gambar GPS yang diinstal di Iceland untuk mengumpulkan data GPS. Kemudian gambar B ini merupakan gambar dari divergent boundaries, convergent boundaries, transform boundaries, dan ke arah mana setiap kontinen itu bergerak. Bisa kita lihat ya di sini bahwasannya Indo-Australian Plate itu dia bergerak menuju Eurasian Plate dan eh, Philippine Plate. Nah, di sini 4.20 itu merupakan contoh terjadinya divergent plate. Fun fact, divergent plate itu benar-benar kalau kayak di Iceland, itu kan divergent plate itu kan saling menjauh. Jadi di Iceland tuh benar-benar kayak ada satu daerah di mana dalam kayak satu mall itu di bawah mall itu dibangun, itu ada divergent boundaries. Jadi di situ tuh kita bisa lihat bahwasannya oh iya emang ada pergerakan bumi pergerakan plate tiap tahun dari kita bisa lihat eh, pergerakan yang ada di bawah eh, mall tersebut. Nah, di gambar 4.20 ini merupakan penjelasan dari eh, divergent boundary. Nah, divergent boundary itu awalnya muncul dari kontinen yang menjauh antara satu sama lain. Kemudian ketika menjauh satu sama lain, akhirnya crust-nya itu menipis. Dan ketika crust-nya itu menipis, akhirnya magma yang berasal dari mantel itu bisa mematahkan crust dan menembus naik ke atas. Nah, ketika bisa ketika si eh, lava atau basalt ini mengalami erupsi, eh, eh, kemudian misal ya, ini tambah lama, dia itu tuh di bagian B ini tuh bakal tambah menjauh. Nah, di sini di sini bisa kita lihat tentang fault blocks. Nah, ketika tambah jauh lagi, kemudian sudah terjadi kayak erosi, ini udah ada sedimennya, eh, ini udah ada sedimennya. Ini tuh bakal menjadi yang namanya mid ocean ridge. Ini bagaimana divergen itu batas divergen bisa membuat lautan yang baru. Ini merupakan proses pembuatan eh, laut Atlantik. Nah, contoh dari divergent boundaries itu ada di gambar 4.21. Nah, di gambar 4.21 ini sebenarnya awalnya itu pecah tiga ya. Jadi si antara Arabian Peninsula, kemudian ini yang Lake Victoria, kemudian East African Rift, itu sebenarnya pecah tiga. Tapi ketika terpecah, nggak sepenuhnya pecah dan akhirnya pecahannya jadi dua. Di mana Afrika itu tambah lama, tambah jauh eh, dari si Arabian Peninsula. Nah, eh, batas divergen dari Arabian Peninsula dan East Africa itu menghasilkan yang kita sebut dengan nama Red Sea. Nah, Red Sea ini kan Red Sea. Jadi Red Sea ini cukup eh, cukup eh, cukup tipis. Nah, eh,
batas dari ini itu kan dia eh, kadang itu agak narrow ya. Kemudian eh, dia tuh banyak mengalami eh, evaporasi. Nah, apalagi karena dia ini di daerah yang panas kan 30 derajat lintang, eh, 30 derajat lintang selatan. Nah, ketika dia mencapai di daerah di situ, ini tuh bakal mengalami evaporasi yang sangat sangat tinggi, dan karena evaporasinya itu tinggi banget, akhirnya lautan di sini tuh bakal menjadi eh, bahkan bakal memiliki banyak banget garam. Nah, gambar 4.22 ini merupakan gambar dari Pacific Continental Margin yang terbentuk dari batas divergen. Nah, di sini tuh batas divergen kan dia tuh menjauh satu sama lain. Nah, karena dia tuh ada patahan di tengah sini, makanya semenjak dari kayak continental slope sampai kayak continental rise di sini, ini tuh kayak benar-benar kayak terjal banget bedanya dibanding dengan continental shelf. Nah, di sini itu udah ada bekas-bekas sedimen, udah ada reef juga di sini. Nah, oke, selanjutnya transform boundaries. Transform boundaries itu eh, ada beberapa jenisnya. Yang pertama rich transform, yang kedua itu transform, yang ketiga itu transform. Rich transform itu menandakan bahwasannya eh, ini dari antara batas divergen dan batas divergen. Kemudian transform itu antara batas divergen dan batas konvergen. Kemudian transform itu antara batas konvergen dan batas konvergen. Nah, eh, di bagian D ini, eh, gambar 4.23D ini merupakan San Andreas Fault. Jadi di sini nih kalau kita bisa perhatiin ya, ini tuh banyak banget transform faultnya di sini. Ada yang rich transform. eh ini eh, ini historinya kompleks banget, makanya dia tuh di sini banyak banget tra- eh, transform transform boundariesnya. Nah, lanjutnya convergent plate boundaries. Jadi convergent plate boundaries itu adalah batas-batas yang saling bertabrakan. Nah, kok bisa dibilang bertabrakan? Karena ya dia tuh kayak saling head to head gitu loh. Nah, ketika dia saling head to head kayak gitu, eh, misal ya, jadi konvergen ini kan ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada ocean-ocean, yang kedua itu ada ocean-continent, dan yang ketiga ada continent-continent. Nah, ketika misalnya ini terjadi di eh, ketika oh ya, sebelumnya ini divergent boundary. Ini divergent boundary ini jenisnya ada beberapa. Nah, awalnya patahannya tuh dia kayak bentuknya nggak benar-benar halus gitu. Nggak benar-benar kayak gini. Kayak apa ya? Ini istilahnya kayak sudut kayak 90 derajat gitu. Kayak pokoknya sudutnya tuh lumayan dia tuh kayak lurus-lurus gitu. Awalnya tuh dia kayak berlubang, dia tuh kayak kayak melengkung-melengkung. Tapi karena lama-lama tuh dia kena erosi dan berbagai macam hal lainnya terjadi, makanya eh, transformnya itu karena dia ini batuan ya, ketika dia udah melemah, akhirnya dia itu menjadi divergent boundaries, dan divergent boundaries itu kayak lurus-lurus gitu, dia kayak gini, dia lurus-lurus gini. Nah, kemudian ada ocean-ocean convergent. Nah, oh iya, balik lagi convergent plate boundaries. Nah, ocean-ocean convergent. Nah, ocean-ocean convergent itu terjadi ketika eh, ocean plate dan ocean plate itu saling bertabrakan. Nah, ketika ocean plate dan ocean plate saling bertabrakan, ini tuh pas head to head gitu ya. Kayak kalau orang head to head tuh kan lihat aja yang mana yang lebih kuat itu yang bakal bertahan. Nah, ketika ocean ocean convergen ini terjadi, eh, lempeng eh, lempeng samudra yang lebih
yang lebih padat dan yang biasanya yang lebih tua itu yang bakal turun ke bawah. Nah, eh, eh, bukan yang lebih tua sih, lebih kayak yang mana aja yang lebih eh, tebal, yang lebih kuat, yang lebih bukan yang lebih kuat dan yang lebih padat itu yang bakal turun ke bawah dan yang lebih ringan itu yang bakal naik ke atas. Nah, ketika ini terjadi, itu kan ini bakal terbentuk yang namanya trench atau palung. Makanya batas antara si eh, ocean-oceannya ini tuh bakal membentuk trench. Makanya trench itu batuan di trench itu adalah batuan yang paling tua. Nah, ketika ini terbentuk, kemudian ini ada zona subduksi, ini kemudian dia udah masuk ke mantel, di sini magma akan terbentuk. Nah, eh, ketika eh, magmanya ini terbentuk, kemudian dia naik ke atas. Nah, ketika dia naik ke atas ini, itu kan awalnya dia itu kayak apa ya? Dia tuh awalnya kayak eh, awalnya tuh pendek gitu loh. Dia tuh awalnya pendek. Tapi kalau lama-lama lava kayak gunung bawah laut meletus-meletus mulu, itu kan lama-lama batuan yang membeku itu kan bakal tambah tinggi kan. Ketika dia udah tinggi banget, itu bakal ngebentuk yang namanya volcanic island arc. Nah, volcanic island arc ini. Nah, volcanic island arc itu terbentuk karena adanya uh, konvergen batas konvergen antara uh, uh, ocean plate dan ocean plate. Nah, ini sama halnya kayak di 4.26. Kalau misalnya kita nih punya kayak bola, kemudian kita buat dent di bola kita, misalnya bola tenis, terus kita buat dent di bola kita, kemudian kita akhirnya ini tuh dia tuh bakal kayak coba naik kembali gitu loh. Nah, eh, Trench ini merupakan daerah yang eh, daerah masuknya daerah si dari awalnya yang kayak ketinggian normalnya, kemudian dia itu eh, ke densnya ini yang dibilang sebagai trenchnya. Nah, di 4.27 ini merupakan batas ocean continent. Ocean continent itu dia merupakan batas antara si eh, eh, ocean plate dan eh, kon- eh, sorry, ocean crust dan continental crust. Nah, karena si continental crust ini dia sifatnya lebih buoyant, kemudian dia sifatnya lebih ringan, akhirnya ketika terjadi subduksi, yang akan turun ke bawah, yang akan tersubduksi itu adalah si eh, oceanic crustnya, karena dia ini yang lebih berat. Nah, ketika ini lebih berat, kemudian ini kan dia ini kayak jadi batasnya. Nah, magmanya itu naik ke atas. Nah, magmanya naik ke atas. Kemudian ini kan kayak kalau tersubduksi kan ini pasti bakal kayak nge-crumble gitu. Nah, ketika terjadi hal tersebut ini bakal membentuk yang namanya mountain belt atau kayak pegunungan. Nah, eh, pegunungan apa sih kayak mountain belt atau kayak pegunungan muda kayak contohnya Andes kayak gitu. Pegunungan Andes itu merupakan pegunungan muda yang terbentuk akibat ocean continent convergence. Kemudian terakhir itu adalah kontinen-kontinen konvergen. Kontinen-kontinen konvergen itu terbentuk ketika dua dua eh, ini contohnya di 4.28. Nah, ketika ocean-ocean konvergen itu eh, ketika
kontinen-kontinen konvergen itu terjadi karena jadi di A ini kan penjelasannya ada dulunya tuh ada kayak continental ada oceanic crust-nya. Kemudian oceanic crust-nya itu habis tersubduksi, kemudian di sini itu akhirnya bertabrakan. Ini antara India dengan Eurasia. Nah, ketika ini bertabrakan karena sifatnya si eh, continental crust ini yang ringan, eh, ringan dan buoyant, akhirnya akhirnya karena nggak ada yang berat, akhirnya nggak ada yang tersubduksi. Nah, karena tidak ada yang tersubduksi, akhirnya yang terbentuklah pegunungan-pegunungan yang tinggi. Contohnya tuh kayak eh, eh, Gunung Everest di India, India dan Nepal. Itu terbentuk karena dulu India itu bergerak ke Eurasia Plate. Nah, kemudian the motion of plate boundaries. Nah, eh, kita tuh nggak bisa kayak ngukur gitu. Kira-kira arah plate tektonik tuh bakal kemana aja. Karena bisa aja tiba-tiba mereka jadi tidak aktif atau misalnya bakal ada kayak pecahan baru. Jadi kita tuh nggak bisa kayak ngukur kira-kira ini tuh bakal bakal kayak gimana. Nah, selanjutnya ada plate size atau ukuran dari eh, plate. Nah, plate itu ukurannya bisa berubah ya. Kalau misalnya kayak eh, kayak oceanic crust. Oceanic plate. Oceanic plate itu dia bisa ukurannya berubah. Bisa saja ukurannya tambah kecil. Nah, eh, kalau misalnya kayak eh, eh, kalau misalnya habis tersubduksi, tapi nggak rate subduksi sama rate eh, terbentuknya dataran baru itu lebih cepat tersubduksi, ya bisa aja lebih kecil. Contohnya tuh kayak eh, Nazca Plate yang tersubduksi sama uh, Peru-Chile Trench gitu. Kemudian the attractiveness of plate tectonics. Nah, jadi geologis tuh suka banget tentang kayak plate tectonics karena ini tuh bisa menjelaskan tentang berbagai macam hal yang terjadi di bumi. Hal yang terjadi di bumi dan asalnya mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, eh, di sini eh, kayak persebaran dari vulkanik bumi kayak Ring of Fire. Ring of Fire itu bisa di eh, di dijelaskan dari eh, eh, bisa dijelasin dari plate tectonics kayak oh iya di Indo tuh kenapa gunungnya tuh aktif banget, kenapa kayak Semeru, eh, Bromo itu meluap terus ya karena ini Indo tuh atau misalnya kayak kenapa di Jepang tuh sering terjadi gempa ya emang karena di situ merupakan batas-batas konvergen dari plate tadi. Nah, selanjutnya apa yang kemudian 4.29. Nah, di 4.29 ini kan di sini dijelasin bahwasannya ada beberapa hal yang menjelaskan kenapa plate itu bisa bergerak. Yang pertama, karena mid ocean ridge itu panas dan naik terus eh, dan eh, eh, bukan. Kenapa ada kayak beberapa hal yang bisa dijelaskan sama pergerakan lempeng. Contohnya kayak mid ocean ridge itu kenapa panas dan kenapa trench itu dingin dan dalam itu bisa dijelasin sama eh, kayak tadi
kayak misal kayak ocean convergence itu bisa ngejelasin tentang kayak kenapa ada trenches, kenapa mid ocean ridge itu kenapa di kalau misalnya kayak batas divergen tuh bisa ngejelasin kenapa mid ocean ridge itu akhirnya eh, 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 panas dan kenapa dia tuh naik tinggi. Nah, kemudian kenapa kayak ridge crest itu ada tekanannya dan kenapa tuh kayak kayak ada yang kenapa kayak crust itu kayak ada yang menipis. Nah, kemudian di 4.29 ini merupakan model dari konveksi mantel. Jadi di sini bisa kita lihat. Jadi di sini tuh ini batas konvergen ini udah pasti konvergen, konvergen balik ke dalam, kemudian balik ke dalam. Ini akhirnya kemudian mantelnya ini naik, kemudian karena mantelnya ini naik, eh, ini menyebabkan kayak volcanic island chain. Nah, bisa kita lihat bahwasannya kalau oh belum belum sampai di situ, sorry. Nah, kemudian mantelnya itu naik, kemudian eh, ini mid ocean ridge kan dia ke push, kemudian ini tersubduksi lagi balik, kemudian ada island arc lagi. Nah, eh, ini merupakan salah satu bentuk bentuk mungkin bagaimana konveksi mantel itu terjadi. Nah, kemudian 4.30. 4.30 itu merupakan bentuk lain dari mekanisme mekanisme pergerakan lempeng. Nah, jadi ini ada slab pull, kemudian slab rollback, kemudian naik lagi kembali sebagai lava. Kemudian ini kan eh, dia ini bergerakan. Nah, ketika dia bergerak ini, di sini juga di sini tuh magma naik menjadi kayak kepulauan eh, kayak island arc kayak Hawaii gitu. Kemudian mantle plumes and hotspot. Nah, eh, Nah, mantel plums dan hotspot. Di gambar 4.31 ini dijelaskan tentang kayak mantel plum. Jadi awalnya ini seafloor biasa. Kemudian ini kan ada mantel plums. Kemudian mantel plums ini panas. Kemudian dia coba naik ke atas. Dia coba naik ke atas kemudian berhasil dan kemudian jadi kayak gunung gitu. Nah, karena adanya pergerakan lempeng tektonik, akhirnya pelan-pelan itu dia tuh bergeser dan terbentuk beberapa gunung. Ini merupakan penjelasan dari kayak terbentuknya Hawaii gitu. 4.32 ini hanya gambar hotspot saja dan volcanic activity dari bumi. Kemudian 4.33. 4.33 ini merupakan penjelasan dari continental breakup karena adanya mantle plume. Jadi di sini tuh sebenarnya awalnya ini kan Arabian Peninsula sama Afrika. Sebenarnya tuh mereka mau sebenarnya awalnya itu harusnya ke split three ways gitu. Jadi ketiga arah. Tapi di sini si antara Afrika dan di East Africa Rift Zone-nya itu menjadi failed rift atau di sini Aulokagen eh, dan akhirnya hanya terbentuk dua aja yaitu ke arah Arabian Peninsula di mana Afrika ini mau menjauh dari Arabian Peninsula. Nah, gitu. Kemudian 4.34 ini mantel mantel plumes. eh, ini mantle plumes, kemudian dia jadi flat basalt, dan kemudian dia memanjangkan riftnya, kemudian akhirnya terbentuk batas divergen baru. Nah, kemudian 4.35. 4.35 ini merupakan penjelasan terbentuknya Hawaii. Jadi Hawaii itu kan terbentuk setelah konvergen. Nah, eh, setelah batas konvergen di mana ada magma naik, kemudian menjadi lava dan kemudian akhirnya dia karena dia ini dingin dan kemudian selama berjuta-juta tahun dingin dan akhirnya dia tuh naik ke atas permukaan bumi dan terbentuk kayak kepulauan Hawaii. Nah, karena kepulauan Hawaii ini eh, karena ini kan kepulauan, tapi di sini kan cuma penjelasan pembentukan satu gunung. Tapi kan plate tektonik itu bergerak. Apalagi ini dia plate-nya ini aktif. Akhirnya apa yang terjadi adalah di sini terbentuk banyak 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 gunung. Makanya di Hawaii itu banyak
banyak pulaunya. Jadi ini ada Guyots, ini ini kayak puncak gunung yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian ini hotspotnya, jadi kalau di Hawaii itu tambah tambah muda, tambah eh, daerah yang hotspot itu merupakan daerah yang masih rajin meledak. Itu eh, itu merupakan daerah termuda, dan tambah jauh dari daerah situ merupakan daerahnya itu tambah tua gitu. Oke. Sekian, terima kasih penjelasan bab 3 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.